Melati Sukma. Di sini saya mengampu mata pelajaran bahasa Jawa dan juga rekan sejawat saya. Ya, saya Muji Julia Asri. Saya mengampu mapel IPA kelas 8. Oke, dan biasa dipanggil Bu Muji ya. Bu Muji. Jadi kita ngobrol nih sharing-sharing untuk kegiatan praobservasi. Kira-kira Bu Muji untuk kegiatan observasi nanti, Bu Muji ingin mengambil tujuan pembelajaran apa, Bu Muji? Saya akan mengambil materi tentang zat aditif. Nah, tujuan pembelajarannya itu nanti akan diskusi kelompok, kemudian peserta didik dapat menganalisis zat aditif di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan percobaan juga, kemudian diskusi kelompok, peserta didik juga dapat menganalisis dampak dari penggunaan zat aditif tersebut. Oke, baik. Untuk selanjutnya, dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Muji buat tersebut, kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin Bu Muji capai? Rencana saya akan mengembangkan kompetensi tentang pengetahuan konseptual pastinya, karena di pembelajaran IPA itu biar anak itu tidak mempelajari hanya materi saja, tetapi pembelajaran secara keseharian, secara real dan nyata. Seperti itu yang akan saya nanti di pembelajaran. Oke, sehingga anak bisa memiliki praktik secara langsung, itu tidak abstrak atau konseptual, sehingga anak sangat betul sekali. Oke, kemudian Bu Muji akan menerapkan strategi, terus kemudian model pembelajaran, metode dan media yang digunakan untuk tujuan pembelajaran tersebut apa saja, Bu Muji? Saya rencana akan menggunakan yang pastinya dengan praktikum, kemudian modelnya menggunakan PBL, program belajar lihat, kemudian metodenya diskusi kelompok, setelah itu mengadakan pendidikan anak dengan praktek itu, kemudian presentasi. Nanti medianya berarti berupa apa, Bu Muji? Medianya berarti anak saya suruh bawa dengan botol bekas, aqua, kemudian membawa kampas, saya sediakan rokok dari saya, kemudian selang untuk mengetahui ibunya. Jadi itu mungkin anak hanya membawa botol bekas saja. Berarti anak-anak menyiapkan bahan-bahan alatnya sendiri ya, Bu? Bukan dari ada yang dari saya juga. Oh, yang dari Bu Muji ada. Berarti batang rokok itu sih saya tahu. Oh ya, anak bawa sendiri ya, betul ya, bisa menggunakan seperti itu. Oke, terus berarti ini Bu yang selanjutnya alur pembelajarannya seperti apa dari awal sampai akhir untuk kegiatan praktikum tersebut? Alurnya berarti sesuai dengan kita pada program based learning, iya. Berarti ada yang kegiatan pertamanya berarti dengan orientasi, ya. Di situ peserta didik berarti guru-guru dulu mengorientasi dengan persepsi dari gambar-gambar yang saya tampilkan, menggunakan gambar ya, gambar dengan atau video tayangan. Kemudian yang kedua mengorganisir belajar. Kemudian yang ketiga membimbing dari pendidikan itu, ya. Kemudian mengembangkan dengan menjanjikan hasil diskusi. Dan yang terakhir menganalisis atau mengevaluasi atau dengan presentasi. Oke, berarti nanti langkah-langkah tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu. Oke, semoga nanti untuk kegiatan observasinya, untuk supervisi akademiknya, Bu Muji dapat melalui langkah-langkah pembelajaran tersebut sehingga tujuan pembelajaran yang sudah Bu Muji buat dapat tercapai. Terus kemudian Bu, ini untuk kira-kira rencana observasi kelasnya kapan? Kebetulan pasti ini nanti hari Jumat besok. Ya. Untuk jadwalnya kelas berapa? Kelas 8A. Kelas 8A. Oke. 23 ya. Jam kedua dan 3. Siap. Nanti berarti untuk kegiatan observasinya saya akan masuk ke kelas Bu Muji untuk melihat bagaimana proses pembelajaran IPA untuk materi zat aditif pada rokok. Oke, terima kasih Bu Muji atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi di observasi dan pasca observasi. Iya. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ketua kelasnya, ketua siapa ini dulu.
Attention please, before we start the class, let's pray together and pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, hari ini yang tidak masuk siapa? Sarah masih sakit, kemudian siapa lagi? Selain sama Bu hari ini Sarah, 3 anak? Iya. Sakit semua? Kita izin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang zat aditif. Ya, ada yang masih ingat apa itu zat aditif? Zat aditif itu zat yang ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah kecil secara sengaja untuk memperbaiki penampilan, rasa, dan memperpanjang daya simpan. Kemudian dampak jika kita menggunakan zat aditif secara berlebihan, itu dampak pada kesehatan kita apa? Bisa kena sindrom restoran Cina. Ya, sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Di situ ada gambar apa itu? Kopi. Dari gambar tersebut, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau mengemukakan pendapat. Cuma bapak saya perokok, apakah berbahaya juga untuk saya yang tidak merokok? Di rumahnya Mas Raffi, bapaknya merokok. Ya, tapi Raffi nggak merokok kan? Enggak, itu akan berdampak tidak pada Raffi. Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Bagi orang yang pernah merokok seperti mendapat kebahagiaan atau merasa puas. Ya, itu pendapatnya Mas Nabil ya. Jadi kata Mas Nabil, kalau orang yang merokok setiap merokok itu merasa akan mendapatkan kebahagiaan atau puas, katanya Mas Nabil. Ada lagi? Kenapa paru-paru pada merokok menjadi berubah hitam? Kenapa paru-paru pada orang yang merokok seperti gambar itu ya? Itu kalau yang merokok itu gambar paru-parunya gambarnya seperti itu. Kemudian yang tidak merokok akan terlihat apa ini? Bersih, sehat, itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau ngasih pendapat lagi sih Bu. Kan di situ ada kayaknya selebriti yang tertangkap sama Badan Narkotika Negara. Itu kayaknya mereka tertekan dengan entertainment Indonesia nggak sih? Jadi mereka cari pelarian ke narkotika atau selainnya buat dapetin hal-hal instan yang bisa bikin mereka agak tenang gitu. Kata Mbak Aru, sering kita lihat ya di layar televisi banyak artis yang tersangka ternyata sedang menggunakan narkoba. Kata Mbak Aru itu mungkin artis itu merasa tertekan dengan padatnya jadwal. Nah, jadi dia pelariannya dengan minum-minuman obatan terlarang. Biar merasa apa ya? Merasa tenang, merasa puas. Dan yang tujuannya itu untuk apa? Kalian dapat menganalisis macam-macam zat aditif. Kalian akan melakukan percobaan dengan model bahaya merokok. Ya. Kemudian yang terakhir biasa presentasi dari hasil diskusi. Pembelajaran pada level ini yang pertama memberikan penguatan mental. Sebelum melanjut ke pembelajaran berikutnya lanjut ya, nanti Bu Muji akan menilai seperti biasa, menilai sikap kalian, kemudian pengetahuan dan keterampilan pada saat kegiatan pembelajaran. Silakan kalian kerjakan yang ada di WA kalian yang sudah Ibu share, kalian bisa buka, kerjakan soal pretestnya. Bacalah berita berikut dengan cermat dan teliti. Seorang pria bernama Syekh Firdaus mengalami kebocoran paru-paru setelah merokok sejak umur 13 tahun. Ya, pria tersebut pernah berkata bahwa merokok
dia mengalami sakit yang luar biasa ya pada bagian perut dan dadanya. Setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami kebocoran paru-paru akibat dari zat adiktif yang ada di dalam rokok tersebut yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, nanti tugas kalian ya pada LKPD-nya, nanti kalian merumuskan masalah dari berita tersebut. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan melakukan percobaan. Tolong setiap kelompok perwakilan ambil LKPD-nya, silakan. Yuk. Ya, dari kelompok 1. Ayo, kelompok 2. Kelompok 3, 4, 5, 6. Baca dulu beritanya itu, kemudian kamu rumuskan masalahnya, kemudian ada yang menyaksikan. Siap? Kelompok. Ya, silakan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada jawabannya? Izin bertanya, menurut kalian apa sih perbedaan antara nikotin dan tar? Zat yang menyebabkan kecoklatan pada napas, sedangkan nikotin sebagai zat stimulan yang menyebabkan kecoklatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arumi Syana Muarani dari kelompok 3 dari Sulawesi Selatan Biologi dari kelompok ini. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang LDK yang menyangkut tentang bahaya asap rokok yang mengandung zat adiktif. Pertanyaan kami, apa saja dampak buruk rokok? 2. Zat aktif apa saja yang terdapat pada rokok? Fase 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa pengertian dari zat adiktif? Zat adiktif adalah zat yang terkandung di dalam obat-obatan dan bahan aktif yang menyebabkan ketergantungan. 2. Sebutkan macam-macam zat adiktif yang kamu ketahui. Zat-zat adiktif yang saya ketahui adalah narkotika, psikotropika, dan zat psiko lainnya seperti rokok, juga alkohol. 3. Apa saja yang dimaksud psikotropika? Psikotropika adalah obat-obatan yang berfungsi untuk mempengaruhi mental dan perilaku seseorang sehingga menghasilkan halusinasi pada otaknya. Baik, demikianlah tadi presentasi tentang materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mau bertanya? Silakan. Mbak, Apa perbedaan narkotika dan psikotropika? Baik, perbedaan antara narkotika dan psikotropika adalah narkotika merupakan obat yang meredakan atau menghilangkan rasa nyeri. Sedangkan psikotropika adalah obat-obatan atau zat yang mempengaruhi sel saraf utama otak sehingga pengguna merasakan ketenangan. ya tadi sudah ada perwakilan ya kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan apa berita yang disajikan, kemudian dari percobaan tadi bahaya rokok bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, di sini akan Ibu simpulkan bahwa zat adiktif itu zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, ya, maka dapat mempengaruhi kerja biologisnya. Kalian kerjakan dulu post-test. Ya, silakan dibuka. Sudah Ibu share. Yuk, silakan dibacakan. Yang sudah selesai bisa lanjut kalian mengisi lembar observasinya ya. Langsung bisa kamu isi hasil. Menurut kalian itu bagaimana pembelajaran pada pertemuan ini? Atau kalian senang atau biasa saja atau merasa sedih karena hanya beberapa tahun bagaimana? Silakan kalian beri komentarnya. Ibu harap kalian jadi tahu. Nah, setelah kalian tahu sehingga kalian bisa lebih lagi kemudian menghindari untuk apa itu rokok karena kalian itu masih kecil ya. Sayang sekali kalau kalian juga ingin mencoba-coba. Sampai di sini dulu. Attention please, before we end the class, let's pray together. Pray begin. Ucapkan salam. Assalamualaikum
setelah tadi sudah melaksanakan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas yang tadi sudah diampu oleh Bu Muji. Jadi kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi itu. Oke, yang pertama Bu, saya ingin tanya nih kepada Bu Muji, bagaimana perasaannya Bu Muji setelah melakukan supervisi akademik observasi di kelas? Perasaan saya yang pertama itu saya khawatirnya yang saya gunakan untuk praktik itu kan bahan yang agak itu ya berbahaya. Saya takutnya nanti anak disalahgunakan dengan bahan karena rokok itu. Jadi takut ada anak yang gimana curi-curi di belakang saya. Tapi ternyata alhamdulillah mereka semua melaksanakan dengan sesuai prosedurnya. Jadi mereka yang antusias benar-benar melihat bahaya dampak dari asap rokok itu sendiri, bisa melihat dari kapas itu berubah menjadi coklatan atau tangan hitam dari asap itu. Jadi saya tidak hanya bilang saja bahwa rokok itu bahaya, tapi secara real anak bisa melihat dampak dari asap rokok ini. Jadi anak-anak kita tidak usah rewel untuk bilang bahwa rokok berbahaya, ternyata mereka menemukan sendiri ya Bu dari praktik yang mereka laksanakan. Oke, baik, berarti dari praktikum atau proses pembelajaran yang sudah Bu Muji laksanakan di kelas, kemudian ada hal-hal atau langkah pembelajaran yang Bu Muji susun di modul ajar Bu Muji, ada yang terlewat atau ada yang belum tercapai Bu? Alhamdulillah dengan tadi saya melakukan pembelajaran itu semua sudah rumput, langkah-langkah sudah terpenuhi semua sesuai dengan modelnya dia dan tujuannya. Saya kira anak sudah tercapai. Iya. Kira-kira Bu, di situ ketercapaian kompetensi Bu Muji sudah tercapai nggih? Terus kemudian adakah refleksi Bu dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan? Ya. Dari pembelajaran tadi saya memang kita sebagai guru itu memang harus benar-benar matang untuk mempersiapkan pembelajaran, dari metode pembelajarannya, dari alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Kemudian yang terpenting LKPD itu kadang kita lupa atau malas untuk membuatnya ya, tapi ternyata dengan LKPD itu anak bisa mengeksplor dari kemampuannya itu dari praktek. Memang harus dipersiapkan dengan baik ya Bu, sehingga tujuan yang sudah dibuat dapat tercapai seperti itu. Oke. Kemudian rencana tindak lanjut Bu atas hal-hal yang telah Bu Muji laksanakan, tindak lanjutnya ke depan bagaimana? Rencana tindak lanjut saya ke depannya berarti akan terus melaksanakan model ini, yang tentunya akan ada peningkatan lagi, perbaikan lagi ya. Mungkin dari tadi yang saya laksanakan ada sedikit yang perlu saya perbarui, saya revisi, itu nanti akan menjadi revisi ya di pembelajaran. Untuk tadi hal yang sudah refleksi Bu digunakan di tindak lanjut. Oke, semoga Bu Muji dapat konsisten ya untuk menjadi guru pembelajar, menjadi inspirasi dari murid-murid dan tetap menciptakan media-media interaktif sehingga anak tertarik untuk mengikuti pembelajarannya Bu Muji. Terima kasih Bu Muji atas waktunya. Semoga tetap sukses ke depannya. Terima kasih Bu.